Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah desa kecil yang mengubah sejarah Kristiani di Jawa? Mari kita melakukan perjalanan ke masa lalu, tepatnya tahun 1840-an, ke sebuah dusun bernama Mojowarno. Di tengah hamparan sawah hijau Jawa Timur, hiduplah seorang tokoh bernama Kiai Carolus Wiryoguno. Beliau bukan sembarang kiai. Dia adalah salah satu orang Jawa pertama yang menerima Injil. Bayangkan keberaniannya saat itu. Membuka pintu rumahnya lebar-lebar, mengajak para tetangga untuk mengenal ajaran yang masih sangat asing di tanah Jawa. Tentu saja, perjalanan ini tidak mudah. Tuduhan dan ancaman datang silih berganti. Kamu sudah meninggalkan adat, kata sebagian orang. Tapi, Kiai Carolus tetap teguh, dengan bijak berkata dalam bahasa Jawa yang indah. Gusti Allah sampun maringi pepadang, sanadian dalan, kados pepeteng. Pepadang punika bet tetap muruk. Tahun 1851 menjadi titik balik ketika seorang misionaris Belanda, Jel Eltjes Jelesma, tiba di Mojowarno. Tapi tahukah Anda, dia tidak langsung mengambil alih kepemimpinan. Sebaliknya, dia duduk dan belajar dari Paulus Tosari, murid Kiai Carolus. Sungguh sebuah teladan kerendahan hati yang luar biasa. Mojowarno kemudian berkembang bukan hanya sebagai pusat rohani, tapi juga pusat pelayanan masyarakat. Ketika wabah penyakit menyerang, mereka tidak tinggal diam. Rumah sakit Zending Mojowarno didirikan pada tahun 1894, melayani semua orang tanpa memandang latar belakang. Para dokter dan suster rela berjalan puluhan kilometer untuk mengobati pasien di desa-desa terpencil. Yang lebih menakjubkan lagi, pendidikan mulai terbuka untuk semua kalangan. Anak-anak petani yang dulunya tak bisa membaca, kini bisa menggapai mimpi mereka. Bahkan R.A. Kartini, pahlawan emansipasi wanita kita, pernah tertarik untuk belajar kebidanan di sana. Hingga hari ini, warisan Mojowarno masih hidup. Gereja Kristen Jawi Wetan berdiri kokoh, Rumah Sakit Kristen Mojowarno terus melayani. Ini bukan sekadar kisah tentang penyebaran agama, tapi tentang bagaimana kasih dan pelayanan bisa mengubah sebuah komunitas. Pesan Paulus Tosari masih bergema. Kita diparingi pepadang boten, namung kang awak kita, piyambak, nanging supados nyinari wong sak dereng. Bukankah ini menggetarkan bahwa terang yang kita terima bukan untuk disimpan sendiri, tapi untuk dibagikan kepada sesama. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan channel ini agar lebih banyak orang bisa mengenal warisan sejarah yang berharga ini. Sampai jumpa di video berikutnya.